Shalom jemaat GKMI Anugerah yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama memasuki akan tahun yang baru. Tahun 2021. Pemazmur mengatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saya yakin dan percaya ada begitu banyak hal yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kasih setianya, pemeliharaannya, anugerahnya, dan kebaikan-kebaikannya senantiasa melingkupi dan memenuhi hidup kita. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan syukur kita untuk segala perbuatan-perbuatan Tuhan atas hidup kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah tahun baru kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini untuk memulai kita di tahun yang baru ini terambil dari Mazmur 23 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah awal tahun ini. Kami bersyukur hari ini kami sudah memasuki tahun yang baru Tuhan, tahun 2021, dengan janji penyertaan Tuhan bahwa gada dan tongkat-Mu akan menjadi perlindungan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah melalui tahun 2020, tahun yang penuh tantangan, tapi kami bersyukur kami bisa melewati semua itu dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini, ada anugerah yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga
Firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan-lawan kami, itu terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dan ada anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai tahun yang baru ini dengan terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Dan biar ibadah di tahun yang baru ini sungguh-sungguh menjadi ibadah yang menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, mari kita sambut tahun 2021 ini dengan penuh sukacita. Sebab kita semua adalah orang-orang yang sudah menerima sukacita dari Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Saya undang jemaat sekalian untuk bersama-sama kita akan membacakan akan litani tahun baru. P adalah saya, pemimpin ibadah, dan U adalah umat atau jemaat sekalian yang ada di rumah. Kita akan membacakannya secara bersaut-sautan. Pujilah Tuhan yang telah menciptakan kita dengan kasih-Nya. Pujilah Dia yang setia menjaga, memelihara, serta membaharui kehidupan kita dari waktu ke waktu. Tuhan menggenggam masa lalu, mengendalikan masa kini, serta merancang masa depan bagi kebaikan dunia. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
dengan cara yang tidak terselami, namun nyata kita alami. Tuhan itu Maha Pengasih. Padanya ada hidup yang sejati. Dari Tuhan mengalir berkat yang melimpah. Di dalam Tuhan ada hikmat dan cinta. Bersama Tuhan kita hidup penuh damai dan sukacita. Saudara-saudara, kita memasuki tahun 2021 dengan tidak tahu akan apa yang terjadi. Tapi sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Bapa, kita percaya Dia senantiasa menjaga kehidupan setiap kita. Mari kita pujikan pujian ini sebagai tekad iman kita. Dia adalah Allah penjaga kita. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu setiap saat di sisimu. Dia menjagamu sepanjang umurmu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu setiap saat di sisimu. Dia menjagamu sepanjang umurmu. Doamu selalu didengarnya, Tuhan menjagamu. Yang kau perlukan diberikannya, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu setiap saat di sisimu. Dia menjagamu sepanjang umurmu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, sekarang kita sudah melewati tahun 2020. Merupakan tahun yang sulit dikenal sebagai tahun pandemi. Oleh anugerah Tuhan, kita sekarang berada pada tanggal 1 tahun 2021. Saya ingin menyambut saudara-saudara sekalian untuk memasuki tahun 2021 dengan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dengan tema sebagai anak-anak Allah, pewaris dari janji Allah, atau menyambut tahun baru 2021 sebagai anak-anak Allah, pewaris janji Allah. Diangkat dari kitab Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan 17. Mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan.
Bapa yang di surga, kami memuji Tuhan. Karena saat ini, di awal tahun ini, Tuhan memberi kami kesempatan untuk memperhatikan firman-Mu. Ya Tuhan Bapa di surga, kami mohon supaya Tuhan Roh Kudus mengiluminasikan pesan Tuhan untuk kami. Biarlah hati kami terbuka untuk diisi dengan firman Tuhan, diukir oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi pesan Tuhan yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapak, pakai hamba-Mu dalam pelayanan ini. Jadilah untuk kemuliaan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita diangkat dari Roma pasal 8, ayat 14 sampai dengan 17. Kita akan membaca ayat-ayat tersebut. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Anak maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, surat Roma merupakan surat kiriman Paulus yang terpanjang di antara 13 surat kiriman Rasul Paulus. Saudara mengerti surat Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, dan sebagainya. Surat Roma merupakan surat yang terpenting karena berisi pengajaran iman Kristen. Roma pasal 1 berbicara tentang kuasa Injil. Paulus berkata, aku tidak malu mengaku Injil. Karena Injil itulah kuasa Allah yang menyelamatkan. Yang akan memimpin kita dari iman kepada iman. Yang membawa kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Pasal 2 sampai dengan pasal yang ke-6 merupakan penjelasan tentang keberadaan manusia yang berdosa. Manusia menjadi hamba dosa. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Pasal 7 merupakan pergumulan Paulus. Bagaimana Paulus berusaha untuk berbuat baik, tetapi yang jahat itulah yang aku lakukan. Tetapi menarik sekali bahwa di dalam ayat 24 Paulus berkata, aku adalah manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25 berkata, syukur kepada Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, pasal 1 sampai dengan pasal 6 pergumulan tentang dosa. Pasal 7 merupakan upaya Paulus untuk ingin berbuat baik, tetapi gagal. Yang jahat itulah yang dilakukan. Maka di dalam pasal 8 sangat berbeda. Paulus mengucap syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, dengan demikian pembacaan kita merupakan bagian daripada sukacita Paulus. Nah, Paulus berkata bahwa kita yang berada di dalam Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak Allah, kita adalah waris dari semua janji Allah. Saudara tahu berapa besar warisan yang Pak Harto, Bapak mantan presiden kita, tinggalkan bagi putra-putrinya. Menurut perkiraan, perkayaan anak-anak Pak Harto sekarang mencapai 400 triliun
400 triliun. Suatu jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu mereka dapat menikmati kehidupan yang sangat nyaman. Mau belanja, no problem. Mau wisata kemana saja, no problem. Mau berobat, no problem. Seolah-olah segala yang hendak diinginkan bisa dilakukan dengan mudah. Saudara-saudara, sebenarnya sebagai pengikut Kristus, kita lebih beruntung dari keluarga cendana. Karena kalau keluarga pencendana hanya mewarisi kekayaan materi, kita sebagai anak-anak Allah, kita adalah pewaris dari semua janji Allah. Kita adalah pewaris daripada segala milik Allah. Dan kita mengerti bahwa dunia dan segala isinya adalah diciptakan oleh Allah dan menjadi milik Allah. Saudara bisa menyebut apa saja. Yang namanya gunung, yang namanya laut, yang namanya tambang, semuanya adalah merupakan milik Allah. Allah adalah Allah pencipta. Allah adalah Allah the Almighty God. Dunia dan segala isinya milik Allah. Dan di dalam kontrol Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan di antar memasuki tahun 2020. Saya menyebutkan tahun 2021 merupakan tahun baru. Di depan kita terhampar hari-hari sebanyak 365 hari. Bisa dibayangkan seperti merupakan lapangan yang sangat luas. Tetapi apa yang terjadi dengan lapangan itu? Apa yang terlihat di atasnya dan apa yang dihasilkannya ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah kegunaan tanah tersebut. Yang kedua adalah sikap orang yang mendayagunakannya. Di dalam Alkitab, Rasul Paulus menyebutkan bahwa kita adalah merupakan petani, olahragawan, dan prajurit. Petani itu berhubungan dengan tanah. Jadi kalau itu menjadi tanah garapan, maka itu dicangkul. Kemudian ditanami dan selanjutnya. Kalau tanah itu adalah merupakan perkebunan, maka pohon-pohonnya akan merupakan pohon-pohon yang besar. Gambaran yang kedua yang disebut oleh Paulus adalah olahragawan. Jadi, kalau tanah itu merupakan lapangan olahraga, maka orang bermain-main di atasnya. Tetapi kalau lapangan itu merupakan arena lomba lari, maka orang akan lari dengan cepat, dengan memandang ke depan. Kalau lapangan itu adalah merupakan tempat balapan mobil misalnya, maka orang akan mengemudikan mobil dengan kecepatan yang tinggi. Kalau lapangan itu adalah merupakan tempat berperang, tempat perang misalnya, maka kita melihat bahwa itu akan menjadi tempat di mana prajurit-prajurit berlalu lalang, kendaraan-kendaraan perang berlalu lalang, dan sebagainya. Saudara-saudara, Paulus berkata bahwa sebagai petani kita harus sabar dan tekun. Sebagai olahragawan kita harus sabar dan berdisiplin, berlatih dan berlomba dengan mata yang tertuju ke depan. Dan sebagai prajurit kita harus patuh kepada komandan, berdedikasi tinggi, tidak memperhitungkan apa yang menjadi keperluan dirinya sendiri. Saudara-saudara, Paulus berkata bahwa kita adalah anak, maka kita harus menyadari tentang siapa diri kita ini. Kita harus menjadi orang yang memahami siapa kita. Kita adalah anak. Kita orang merdeka, kita bukan budak.
Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi orang yang menundukkan diri kepada dosa, menjadi hamba dosa. Kita orang merdeka. Kita menjadi orang yang sudah berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Jadi yang pertama, kita harus mengerti keberadaan kita sebagai orang, sebagai anak yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang kedua, sebagaimana gambaran Paulus tadi, kita harus menjadi orang yang tekun, orang yang melakukan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, sebagai anak kita harus mempercayai Bapa. Bapa adalah Bapa yang baik. Bapa adalah Bapa yang selalu menepati janjinya. Janji Allah adalah ya dan amin. Ketika Allah berjanji untuk kita berdoa, maka Allah berkata Tuhan akan mendengarkan doa kita. Ketika kita melakukan pelayanan penginjilan, maka kita perlu meyakini bahwa Tuhan menyertai kita. Ketika kita di dalam kesulitan-kesulitan, maka kita meyakini bahwa Tuhan bersama dengan kita. Saudara-saudara, tidak cukup sampai di situ. Sebagai anak, kita tidak hanya harus berdisiplin dan sebagainya, patuh kepada peraturan dan sebagainya. Tetapi sebagai anak, kita perlu mempunyai hubungan emosi dengan Sang Bapa. Mempunyai persekutuan kasih dengan Sang Bapa. Kita harus menjadi orang yang berani datang. Kita harus menjadi orang yang berani memeluk Sang Bapa. Kita harus menikmati pelukan Bapa, kasih Bapa, kemesraan Bapa. Itulah yang kita tidak temukan di dalam Lukas pasal 15. Ketika anak sulung menjadi tidak senang karena ketika si bungsu itu pulang dari kehidupannya yang kehidupannya sendiri, maka sang bapak menyambut, mengeluh-elukan sang anak, membuat pesta besar, dan si anak sulung marah. Bapak, aku anakmu, aku selama ini telah bekerja keras dan sebagainya. Bapaknya berkata, nak, semuanya ini adalah milikmu. Saudara-saudara, apa yang menjadi kesalahan anak sulung? Karena dia memperlakukan dirinya sebagai budak. Dia tidak membangun hubungan dengan sang bapak. Demikian juga kiranya kita memasuki tahun baru 2021. Kita memang perlu melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita dengan bertanggung jawab. Tetapi marilah kita juga membangun hubungan dengan Tuhan. Dia adalah Tuhan, Bapa yang sangat mengasihi kita. Mari kita bangun hubungan yang intim dengan Bapa. Menapaki hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Selamat tahun baru. Amin. Ayo kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami perhatikan. Kami bersama berdoa ya Tuhan, saya mau memasuki tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Sebagai anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang menerima waris dari segala janji Allah. Saya mau berjalan bersama Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu.
pengorbananmu. Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Mari bersama-sama sebagai murid Kristus, kita mengikrarkan akan komitmen kita untuk bersama-sama setia mengikuti Kristus di tahun 2021 ini dengan kita mengikrarkan komitmen kemuritan Mennonite yang berbunyi demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menjalani akan tahun 2021
dengan terus mengingat akan firman Tuhan bahwa kita punya Bapa, kita punya Tuhan yang besar, yang akan menolong, yang akan memimpin dan mengarahkan hidup kita. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Percaya Engkau menjawab doaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri ibadah tahun yang baru ini dengan berkat dan anugerah Tuhan. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri, kita terima berkat dan anugerah Tuhan di tahun yang baru ini. Dan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita dengan melimpah. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian arahkan hati dan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam keluargamu, dalam pekerjaan dan usahamu, dalam studimu, dan dalam apapun yang engkau lakukan diberkati oleh Tuhan. Dengan kesehatan, kekuatan engkau diberkati oleh Tuhan. Dan penyertaan Tuhan menyertai engkau senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin.